Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Tapi sebelum berdoa, perhatikan di bawah meja, di samping kursinya, kalau masih ada sampah dibuang ke tempat sampah. Ya. Kemudian untuk alat tulis dan bukunya dipersiapkan lagi supaya nanti ketika menerima pembelajaran kalian sudah siap semuanya. Oke. Ya, untuk memimpin doa pada pagi hari ini, Ibu minta kepada salah satu peserta didik atau ketua kelas untuk memimpin doa kita ya. Semua tangan lah, ya kalian. Kita berdoa sama-sama, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, selanjutnya sebelum Ibu tanyakan tentang kehadiran peserta didik, kita sepakat dulu dalam pembelajaran kita hari ini. Karena apa? Nanti pada pembelajarannya atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, kalian akan melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan video. Proyek yang dibuat kalian nanti hasilnya adalah video. Itu salah satunya. Nah, itu kesepakatan kita. Yaitu kesepakatannya tentang waktu, berapa menit yang dibuat dalam video itu waktunya. Ya, bisa dipahami semuanya? Ya. Selanjutnya Ibu menanyakan tentang kehadiran. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir temannya? Abdullah. Ridho Abdullah. Keterangannya apa? Sakit. Oke, keterangannya sakit ya. Semoga Ridho Abdullah cepat sehat. Kita doakan bersama dan bisa lagi kembali turun ke sekolah dan belajar seperti biasa. Ibu mengingatkan kembali pelajaran kita minggu lalu masih berkaitan dengan apa? Iman. Dengan iman. Siapa yang tahu apa arti dari iman itu? Percaya atau yakin? Percaya atau yakin. Oke. Kemudian kalian sudah tahu arti dari iman tadi adalah percaya atau yakin. Nah, kemudian ada yang tahu berapa jumlah rukun iman? 6. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama apa dulu? Iman kepada Allah. Iya, iman kepada Allah. Selanjutnya Iman kepada malaikat. iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya apa lagi? Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Rasul. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, berarti pilar atau rukun iman tadi ada 6. Kemudian ini ada pertanyaan, kalau berbuat dosa itu rasanya seperti apa? Rasa bersalah. Oke, rasa bersalah. Ada lagi? Gelisah. Silakan yang lain lagi yang menjawab. Menyesal. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Berarti kalian tahu kalau berbuat dosa itu berarti rasanya tadi seperti itu. Ini pertanyaan lagi. Kalau kalian berbuat kebaikan, rasanya seperti apa? Oke, senang, bahagia. Apalagi? Bersyukur. Iya, itu jawabannya. Kalau kita merasa berbuat kebaikan. Nah, ya. Kemudian, iman itu bisa enggak kalian rasakan? Ya. Kalau kalian bisa merasakannya, contohnya seperti apa? Menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, bagus sekali jawabannya. Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, ya misalnya perintahnya seperti apa, Marsha? Beribadah. Ya beribadah, melaksanakan sholat. Berarti materi kita hari ini masih berkaitan tentang su'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, ini materi kita pada hari ini menjalani hakikat dan mewujudkan ketawitan dengan su'abul iman atau cabang-cabang iman. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu ada 2 yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami beberapa cabang iman atau su'abul iman. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengemukakan contoh penerapan su'abul iman menggunakan video yang dibuat nanti bersama kelompoknya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran
hari ini. Berkaitan dengan tujuan pelajaran yang kita pelajari hari ini, bahwa kalian sudah mengetahui apa itu definisi su'abul iman, kemudian macam-macam su'abul iman, terus tanda-tanda orang yang beriman, kemudian hikmah dan manfaat dari su'abul iman. Nanti dari apa yang kalian sudah pelajari, kalian baca, kemudian kalian simak video pembelajarannya, yang nanti dari hasil itu kalian bisa mengambil untuk pembuatan dalam video kelompoknya nanti, yaitu tentang penerapan iman. Nah, kemudian selanjutnya ini ada satu pertanyaan yang mungkin ini secara umum bisa kalian sampaikan pertanyaan itu. Kalian jawab atau kalian jelaskan menurut pendapat kalian. Nah, misalkan seperti ini, ada salah satu cerita, yaitu kenapa banyak kekacauan di negara kita ini. Mulai dari para pejabat yang korupsi berimbas kepada ekonomi rakyat yang rendah, sehingga banyak orang melakukan tindak kejahatan untuk mendapatkan uang sebagai pemenuhan kebutuhan mereka. Bagaimana penerapan su'abul iman menurut Anda di negara kita ini? Ya, belum sesuai kalau menerapkan dengan penerapan su'abul iman. Maksudnya belum sesuai itu seperti apa? Karena masih banyak orang yang korupsi. Masih banyak orang yang korupsi. Yang lain ada yang menambahkan lagi dari pendapat temannya? Silakan. Kalau faktornya misalkan kenapa orang itu jadi korupsi, faktornya apa? Kurangnya takwa dan iman. Kurangnya takwa dan iman kepada diri seseorang. Terus? Rusak. Karena faktor ekonomi, itu bisa salah satunya kan membuat dia jadi korupsi. Misalkan saja kalau kita perhatikan korupsi antara para pejabat dan orang biasa itu sangat berbeda sekali, terutama dalam keadilannya, ya kan? Ya, masalah hukumannya. Kadang-kadang para pejabat yang korupsinya yang besar-besaran, itu kadang-kadang hukumannya ringan, hanya beberapa bulan. Tapi orang biasa tidak melakukan korupsi, kadang cuma mencuri dan sebagainya, kadang hukumannya ya ringan, bukan ringan tapi berat diberikan hukuman. Itulah yang tidak ada keadilannya masih di negara kita. Nah, mungkin ini salah satunya berkaitan dengan su'abul iman, karena su'abul iman ini adalah tahu bahwa itu cabang-cabang iman. Berarti itu kembali kepada diri seseorang. Silakan kalian simak video pembelajarannya yang berkaitan dengan su'abul iman atau cabang-cabang iman. Perhatikan video ini. 77 cabang iman, syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Dalil naqli tentang syu'abul iman. Dari video pembelajaran yang kalian simak, kalau kalian tonton tadi dan kalian perhatikan, apa saja materi yang sudah kalian dengarkan? Silakan, siapa yang bisa menyampaikan? Definisi su'abul iman. Ada definisi su'abul iman. Apa itu definisi su'abul iman? Silakan. Cabang-cabang iman. Atau cabang-cabang iman. Kemudian cabang-cabang iman itu berjumlah berapa? 77 cabang iman. Oke. Itu tentang definisi dari su'abul iman. Kemudian ada lagi tentang dalil naklinya. Maksudnya dalil nakli di situ adalah yaitu bersumber dari hadis atau Al-Qur'an. Nah, kemudian macam-macam su'abul iman. Ada berapa macam su'abul iman itu kalau sesuai dengan ranahnya? 3. Ada tiga. Ya, silahkan sebutkan. Yang pertama apa dulu? Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua? Iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga? Amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Iya, bagus sekali jawabannya. Berarti kalian tadi sudah menyimak, sudah menonton video yang ditayangkan Ibu tadi yang berkaitan dengan materinya, yaitu su'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, ada pertanyaan? Kalau ada yang masih belum dipahami? Oh, tidak ada. Berarti semua sudah paham. Oke. Selanjutnya kita pada kelompok. Nah, untuk kelompok silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok sudah dibagi menjadi 4 lah. Kemudian dalam kelompok ada yang terdiri dari 4 orang, 3 orang peserta didiknya. Kemudian di dalam kelompok ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi, kalian membuat video, yaitu tentang penerapan su'abul iman. Nah, kemudian
dari video tersebut. Nanti kalian buat bersama apa yang sudah kalian simak, kalian tonton dari materi itu tadi. Kalian boleh memilih dari salah satu macam-macam cabang iman tadi. Nah, kemudian di sini ada LKPD yang Ibu bagikan supaya di dalam pembuatan videonya kalian bisa mengerjakannya. I've always been afraid. Dari pembuatan video tadi kalian sudah selesaikan. Nah, selanjutnya setiap kelompok boleh mempresentasikan maju ke depan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil tugas proyek video yang kami buat tentang penerapan Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman dari cabang lisan. Kami akan menjelaskan apa itu Syu'abul Iman dan contoh-contohnya dalam kehidupan saya. Dan kami mengenai Syu'abul Iman pada cabang lisan. Syu'abul Iman merupakan cabang-cabang keimanan. Macam-macam Syu'abul Iman dibagi menjadi 3, yaitu iman berdasarkan hati atau akidah, iman berdasarkan perkataan, dan iman berdasarkan perbuatan. Cabang lisan berisi 1. Mengucapkan taklibah, yaitu ucapan sebenarnya dan disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Sekian hasil tugas proyek video dalam bentuk animasi yang kami buat. Apabila ada teman-teman dari kelompok lain ingin memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ya, Ahmad Fadilah. Berikan contoh cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Salah satu contohnya adalah membaca kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Sekian. Apakah dari kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau begitu, presentasi kami saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tua ingin mempresentasikan proyek video kami tentang penerapan Syu'abul Iman. Semuanya, di sini kami akan mempresentasikan video animasi yang kami buat, yaitu tentang pengertian Syu'abul Iman dan cabang-cabang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman dikenal juga sebagai cara iman. Syu'abul Iman merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui dirinya beriman. Juga keseluruhan dalam Syu'abul Iman atau perbuatan yang harus dilakukan. Sekian proyek video yang kami presentasikan. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan. Ya, Ahmad Ardiansyah. Kami menanyakan sebutkan contoh cabang-cabang yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Ardiansyah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, iman kepada hari akhir. Bagaimana Ahmad Ardiansyah? Penjelasan kami bisa diterima? Ya, sekian presentasi proyek video dari kami. Terima kasih. Setiap kelompok tadi kan sudah Ibu sampaikan diwajibkan untuk mengupload di media sosial. Seperti contohnya tadi apa? YouTube. Nanti mana dari kelompok yang terbaik hasil pembuatan proyek videonya nanti diberi reward. Dari materi pelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti semua sudah paham tentang materi kita hari ini. Nah, selanjutnya silakan dari peserta didik menyampaikan kesimpulan atau poin-poin yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, dalil nakli tentang Syu'abul Iman menurut hadis riwayat. Ya, selanjutnya ada lagi poin yang lain? Macam-macam Syu'abul Iman. Apa-apa saja macam-macam Syu'abul Iman tadi? Ada 3. Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Oke, ya selanjutnya kita masuk pada repetisi. Silakan untuk peserta didik. Silakan nanti dijawab secara lisan. Yang pertama, bagian manakah yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Ya, silakan. Silakan Marsha, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang kedua, pertanyaan refleksinya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Oke, silakan Pak Dil. Belajar lebih fokus lagi. Selanjutnya kita setelah refleksi kita ini ada soal. Silakan kalian kerjakan, ambil lembaran, mengevaluasi pembelajaran kita hari ini sampai mana kalian bisa menerimanya, baik itu dari video yang ditayangkan, begitu juga dari presentasi teman-teman kalian hasil pembuatan proyek videonya tadi. Ya, silahkan dikerjakan. Sebelum Ibu tutup, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.